Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik peserta OSN, calon peserta OSN, IPS di seluruh Indonesia. Kemudian untuk yang terhormat Pak Budi Setiarso juga sudah bergabung dengan kita di room ini. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik semuanya, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami bagikan di grup WA, kita hari ini akan kupas tuntas tentang interaksi antar ruang bersama Pak Budi Setiarso. Beliau seorang praktisi pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, untuk selebihnya nanti kita akan langsung berinteraksi dengan Pak Budi. Baik, adik-adik semuanya, mari sebelum kita mulai perjalanan kita dari jam 1 hingga nanti pukul 14.00 supaya mendapatkan kemudahan, kelancaran, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kita diberikan kelancaran, mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Baik adik-adik, sesuai dengan jadwal kita akan segera bergabung dengan Pak Budi. Baik, ini Pak Budi sudah siap. Selamat siang Pak Budi. Ya, cek mic bisa ya? Oke, sangat jelas Pak Budi. Oke Pak Budi, waktu dan tempat kami serahkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Monggo, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu saya ya pertama kali nih ya, ketemu di ini, tapi sudah banyak yang WA saya. Ya, ini saya ya. Kita ketemu di pertemuan pertama. Ini Kak Suka yang coret-coret ini bisa dikondisikan. Baik, pengantar OSN IPS ini sebelum saya masuk ke interaksi antar ruang, kita bahas terlebih dahulu tentang OSN IPS karena kemarin-kemarin belum ke arah sana gitu. Oke. Kita lanjutkan. Ini profil saya ya. Saya guru di SMP Negeri 2 Ponjong Gunung Kidul, tapi tinggal di Wonogiri ya. Di lintas provinsi ya. Kemudian saya sekretaris 2 APEPSI. APEPSI ini adalah organisasi Bapak Ibu guru kalian yang ingin mengembangkan IPS. Jadi salah satu programnya ini kita membimbing bersama anak-anak ini ya. Adik-adik semua dibimbing nanti oleh guru-guru yang insya Allah berkompeten di bidang masing-masing.
Oke. Kemudian saya alumni S1 S2-nya di UNS, kemudian alumni shortcast di University of Melbourne, Australia ya. Nah, walaupun sebentar, alhamdulillah sudah bisa menikmati bagaimana suasana luar negeri. Ya, ini adik-adik juga ini mendorong adik-adik untuk berprestasi. Nanti kedepannya ada banyak sekali peluang untuk mengunjungi negara lain. Ya. Salah satunya Mekah ya. Kak Suga ini cita-citanya segera ke Mekah ya. Udah umroh Kak Suga. Sip. Saya guru pamong PPG UNY dengan Kak Suga. Kemudian narasumber berbagi praktek baik di DIY. Guru berprestasi, menang lomba beberapa kali. Salah satunya itu jadi finalis OGN di tingkat nasional di Lombok tahun 2018. Jadi semacam OSN seperti ini adik-adik, tapi untuk guru. Jadi sudah sampai di Lombok. Kemudian jadi guru penulis juga. Saat ini sedang menyelesaikan buku dengan penerbit Andi. Ya. Oke, kita lanjutkan nih perkenalan ya. Ini dari saya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian bisa sampai di sini ya? Apakah ditunjuk sekolah atau guru? Atau kemauan sendiri? Atau ditunjuk sekolah dan ada kemauan untuk maju? Ya. Bagaimanapun latar belakang adik-adik yang perlu adik-adik sikapi adalah ini. Apapun alasannya harus berjuang. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar. Ya. Nah, OSN itu ada 3 ya, OSN Matematika, IPA, dan OSN IPS. Kalau di sekolah Bapak Ibu Guru itu kadang-kala kalau polling terbuka itu OSN IPS yang paling sedikit peminatnya. Karena apa? Karena mereka anak-anak itu sudah ada OSN Matematika dan OSN IPA. Tahunya OSN itu hanya Matematika dan IPA. Sedangkan di SMP itu ada OSN tambahan lagi, OSN IPS. IPS itu juga sains, juga sama, sains tapi social science gitu ya. Nanti kejelasan di sana. Terus karena kalian sudah di sini, kalian harus mantap. Kalian harus belajar IPS secara baik. Karena apa? Kesuksesan itu tidak tergantung oleh matematika, IPA atau IPS-nya, tapi kerja kerasnya. Seperti Kak Anggun kemarin ya, STAN itu kan akuntansi, ekonomi ya. Bisa sampai di STAN gitu. Itu salah satu cita-cita banyak orang ya. IPDN itu ya. IPDN juga sama, itu sosial juga. Sebetulnya kalau ditelusur bukan ilmu eksak ya, bukan IPA gitu ya. Ya, jadi ada banyak peluang di IPS yang sukses. Jadi kalian di sini harus mantap begitu ya. Katakan saya sedang tidak salah pilih karena saya siap menjadi juara OSN IPS tahun ini. Ya, gitu. Lalu mulai belajar dari mana adik-adik? Ya, kalian harus mengenali dulu karakter dari lomba OSN IPS itu sendiri. Konsep materi secara keseluruhan bagaimana, model-model soalnya bagaimana, dan bagaimana cara mensiasatinya. Oke, ini penting sekali ya. Oke, kemarin ada yang tanya di grup apakah OSN itu materinya materi SMP. Jawabannya iya, SMP, kurikulumnya SMP ya. Materi dasar tetap mengikuti kurikulum di SMP. Namun beberapa soal mengkaji lebih dalam atau materi pengayaan atau advance ya, materi-materi yang lebih dalam lagi. Tapi tidak apa-apa kalau kalian sudah punya basicnya dengan baik, itu materi sedalam apapun nanti bisa melogika karena OSN itu adalah basisnya adalah logika bukan lomba untuk menghafal. Jadi kalau kalian mengira IPS itu nanti menghafal di OSN ini salah ya. Nanti kalian setiap soalnya harus melogika. Kemungkinan jawabannya yang mana ya secara logika adik-adik. Yang kedua soalnya HOTS, tapi tidak semuanya HOTS. Ada yang LOTS. LOTS itu soal-soal yang mengajak berpikir sama yang seperti yang di atas ya. Soalnya itu mengajak adik-adik berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Tidak hanya sekedar teori, tapi harus ada proses berpikirnya. Kalian butuh waktu merenung di situ. Bahkan ada yang mengevaluasi atau mencipta ya. Ya, kemudian butuh konsentrasi. Nah, ini
soal OSN itu butuh konsentrasi yang tinggi. Kalian tidak bisa asal klik gitu ya. Sebagian soal teoritis tetapi detail dan perlu pemahaman. Option jawaban dibuat mirip atau pengecohnya kuat. Dan yang terakhir ini kadangkala ketutupan ya, benar. Siswa kadang-kadang semua soal itu benar, tapi siswa diminta untuk mencari jawaban terbaik. Oke, kalau ini berdasarkan pengalaman saya, bagaimana soal HUTS, bagaimana soal OSN itu ya. Oke, konsep materi kalian harus menguasai 60%. Artinya dari 100% persiapan kalian itu 60%-nya harus menguasai konsep materi, konsepnya. Ya, kalau detailnya mungkin ya itu tergantung literasi kita ya, tergantung literasi kita. Tapi kalau konsep itu kalian harus menguasai sebanyak 60% yang nanti membangun kesuksesan itu. Kemudian logikanya 35%. Kalian harus berpikir logika. Kira-kira apa ya ini? Ini kok begini ya? Ini begini ya? Ya itu logika. Kemudian yang terakhir adalah yang 5% itu insting. Ya ini kalau kepepet ini perlu juga insting. Kemungkinan dari ini saya nggak tahu logikanya, tetapi kemungkinan ini deh, ya itu insting. Ya, perlu juga diperlukan. Nah, nanti kan kalian pretest hari ini. Pretest mungkin kalau materi konsep materinya kalian belum baik ya, misalnya masih 30%, logikanya 20%, mungkin instingnya yang lebih tinggi. Nah, ini 100% itu dari kombinasi ketiga ini. Bisa jadi instingnya untuk hari ini lebih tinggi karena mungkin konsep materinya belum banyak atau logikanya belum terbentuk. Sedikit demi sedikit ikuti pelatihan kita nanti ke arah sana, diajak berpikir bagaimana mensiasati, bagaimana memahami soal itu. Karena soal itu subjektif, Adik-adik. Itu tergantung pembuat soal. Kadang kita harus membayangkan, insting ini ya, membayangkan maksud si pembuat soal ini apa ya? Ini kemungkinan ke arah mana ya? Nanti akan ketemu, oh ini pasti letak geografis misalnya gitu. Kemudian kalian renungkan lagi, kemudian dijawab. Seperti itu. Nanti kalau kalian merasa soal pretest ini nanti kok sulit, gitu ya. Sulit berarti kalian belum menguasai konsep materi dan logikanya belum tumbuh. Enggak apa-apa. Pretest ini kalian kerjakan apa adanya ya nanti. Nanti sama Bu Fatimah, silakan kalian kerjakan apa adanya biar kami tahu permasalahan di adik-adik itu apa. Itu kemudian kita kembangkan lagi di pengolahan materi berikutnya. Baik. Dan ternyata apakah OSN IPS itu OSN ya, OSN secara umum itu bisa nilai 100 itu jarang sekali ya. Jarang sekali. Ada kita ya. Kita itu kadang keluar ruangan tes itu ada 3 dari 2 itu ragu-ragu. 3 dari 5 itu ragu-ragu ya. Yang 2 saya yakin benar itu tadi, yang 2 benar, yang 3 itu mungkin ragu-ragu. Tapi kalau dengan logika yang benar, cara berpikir kalian yang benar, disambung-sambungkan dengan konsep yang sudah dipelajari mungkin juga betul gitu. Jadi tidak hal yang sulit lah, hal yang sulit untuk mencapai 100% gitu. Bahkan target 70% itu menurut saya sudah baik. Ya, kalau ini dikerjakan dengan jujur dengan diri sendiri dalam waktu itu tanpa buka buku dan sebagainya ya, itu 70% itu sudah baik. Kalau lebih dari itu luar biasa gitu. Oke, sekarang kita diskusi. Ada soal LUTS, soal biasa. Dan yang sebelah kanan adalah soal HUTS, soal advance, soal OSN. Sama, bentuknya sama. Sekarang kalian pelajari. Oke. Di sebelah kiri, silakan ada yang tunjuk jari. Jawabannya apa ini ya? Sebelah kiri. Ya, ada yang mencoret ya. Oke. Boleh dilingkari kalau mau, kalau yakin. Ada yang resen, silakan. Atau adik-adik boleh Boleh menjawab. di Ya. kolom chat, boleh. Nah, tapi jangan coret-coretnya gitu ya. Yang oke. Di kolom chat aja mungkin, Kak Budi. Oke, kolom chat. Oke ya, ada yang A, C, dan sebagainya.
Oke, ini dibersihkan dulu Kak. Oke, kalau kalian mempelajari ini secara teorinya itu ini, adik-adik. Sorry. Secara teori itu faktor dinamika penduduk itu 3 ini, kelahiran, bisa diganti kata natalitas, bisa ya. Kematian bisa diganti dengan kata mortalitas, maksudnya gitu ya, tergantung soalnya. Yang ketiga adalah migrasi ini, ada 3 ini toh. Migrasi nanti ada migrasi keluar dan migrasi masuk. Jadi 3 ini betul ya, jawabannya C. Migrasi keluar dan masuk dan kelahiran dan kematian. Kalau industrialisasi ini tidak nyambung. Ya, ini adalah pengecoh, jadi tidak nyambung. Kalian kalau posisi seperti ini, kalian bisa cari yang salah dulu. Salah dulu apa ya? Yang salah itu misalnya, bentar. Misalnya yang salah ya. Oke, ini salah ini. Maaf. Ini salah ini. Oke, misalnya gitu ya. Berarti industrialisasi salah, berarti kalian tinggal punya pilihan. Kalau 4 salah, berarti kemungkinan A, B, C ya, masih banyak. Nah gitu. Nah ini soal LOTS atau soal gampang, karena soalnya di buku ada ini, kelahiran, kematian, dan migrasi ini di internet banyak. Tapi sekarang kalian bandingkan di soal sebelah kanan. Perhatikan pernyataan berbunyi sama ya, kelahiran, ini jawabannya tadi C ya. Oke. Kelahiran, kematian, migrasi, dan industrialisasi. UNDP mencatat faktor dinamika penduduk dunia dari waktu ke waktu. Faktor dinamika penduduk yang diperhitungkan dalam catatan tersebut adalah nomor, ya ada yang jawab A. Saya lagi ada yang jawab di chat ya, silahkan chat. Ini kan genah, pasti salah ya nih. Ini salah. Ada yang lain? Oke ya. Oh ya, A. Rio Remando. Coba diberikan alasan kenapa jawabannya A. Ya, bagus semua A. Alasannya sekarang. Kenapa A? Ya. Jawabannya A, Adik-adik. Ya. Ya, sudah menjawab banyak sekali A ya, ada yang C ya, nggak apa-apa. Jawabannya A. Kenapa A? Coba dibersihkan dulu Kak Suga. Jawabannya A. Kenapa A? Ya, jawabannya. Adik-adik semangat, masih siang. Iya, Siang ini ada semangat jawaban ya. yang bagus ini. Karena berskala dunia maka migrasi kurang masuk akal. Benar. Ya. Ya, karena ini skalanya dunia, benar ini ya, jawabannya tadi benar. Kita fokusnya di sini ya. Karena ini UNDP, lembaganya PBB ya, mencatat dinamika penduduk dunia ini itu tidak masuk akal katanya. Ya benar, ini tidak masuk akal. Kenapa? Sampai sekarang kan belum ada orang yang pindah dari bumi ya. Belum ada kan? Ada tetanggamu yang pindah ke Mars, apa Jupiter, apa Namek? Nggak ada ya. Ya, jadi kalau dunia dia hanya memperhitungkan natalitas dan mortalitas atau kelahiran dan kematian. Betul sekali. Karena tidak ada orang yang migrasi ke luar planet bumi. Oke, sekarang ini teorinya tadi ya, teorinya tentang pertumbuhan penduduk itu ya, misalnya. Ini kalau grafik komposisi penduduk berdasarkan piramida itu kan semakin ke atas semakin tua. Ya, ini bayi dan sebagainya. Bayi, balita dan sebagainya naik ke atas. Kemudian sebelah kiri itu laki-laki, sebelah kanan perempuan. Dicat ya, permasalahan penduduk apa saja dalam suatu negara jika piramida penduduknya seperti di bawah ini. Ya, silakan dicat. Ini kan kalian tahu teorinya. Teorinya itu adalah
piramida penduduk itu ada komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umurnya yang ke atas, ini yang tua segini gitu ya. Yang muda segini gitu ya. Yang bayi segini misalnya. Oke. Jumlahnya segini. Silakan jawab. Tingginya angka ketergantungan. Oke. Kelahiran dan kematian. Oke. Ketergantungan. Oke. Sip, sip, sip. Udah paham ya? Oke. Ya. Oke. Sekarang kalian pahami ini. Tingkat usia produktif itu berapa sih? 15 sampai 64 ini ya. Oke, ini yang produktif. Ini kelompok umur yang ini itu ngopeni atau menanggung ya. Bisa Jawa ngopeni. Menanggung kelompok yang tidak produktif di sini sama di bawah ini. Ya, benar. Barangkali dengan sistem ini kita tahu ya, kira-kira satu orang bisa menanggung berapa itu. Oke, itu beban ketergantungan. Ada jawaban lain? Lima tahun ke depan, yang anak-anak ini jadi sekolah gitu. Pemerintah perlu menyiapkan apa ini? Ya di chat. Sekolah, ya, bansos, dana. Ya, karena ini anak-anaknya nanti ke depannya itu banyak sekali ini ya. Tentu sekolah yang sekarang barangkali tidak muat, kayak gitu. Ya. Kalau skalanya seperti ini modelnya, barangkali nanti sekolah yang ada sekarang tidak muat itu. Kalau sekolah sekarang masih cukup atau kurang murid, besok ke depan ini tidak kurang murid lagi. Ini yang jadi masalah-masalah itu. Jadi ke depan ini mereka akan tumbuh ke atas. Nah, siap enggak yang sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain untuk melayani anak-anak muda yang akan berjumlah banyak itu. Kira-kira begitu. Jadi misalnya di soal OSN begitu, nanti jawabannya adalah sekolah pemerintah perlu menyiapkan fasilitas pendidikan 5 tahun ke depan misalnya gitu. Itu analisis. Kita diajak analisis kayak gini. Nah, itu soal-soal OSN adik-adik. Kita lanjutkan. Ya udah ya, bagus ya. Tadi jawabannya udah bagus. IPS sebagai studi sosial terintegrasi. IPS itu kajian ilmu sosial ya. Kajian ilmu sosial. Nanti ada geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, budaya dan sebagainya. Tetapi kalau di SMP penguatannya di sini. Sebenarnya hukum juga bisa masuk, politik, budaya itu masuk juga ilmu sosial ya. Ya, itu adik-adik, ini bukan pertanyaan ya. Ini bisa hukum, politik, budaya ini masuk sebagai ilmu sosial, social science ya. Kemudian di kurikulum SMP IPS-nya itu terpadu, harus memadukan ke seluruh materi ini. Ini hanya sebagai informasi saja karena itu urusannya Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya di OSN itu kebanyakan ada yang terpadu seperti tadi, mungkin geografi dengan sosiologi, geografi dengan ekonomi kayak gitu. Tetapi kebanyakan kalau kalian kaji nanti IPS-nya secara parsial atau terpisah. Ya. Di pretest nanti ada sosiologi 10 soal, geografi 10 soal, sejarah 10 soal, ekonomi 10 soal. Kalau soal-soal OSN tahun lalu ya kalau 60 ya 15 kemungkinan begitu. Kalau sosiologi apa Adik-adik? Itu mengkaji tentang kehidupan sosial dalam tujuan mencapai keteraturan, integritas, integrasi ya, bersatu, integrasi ya, bersatu. Jadi ilmu sosial itu mengkaji manusia, upaya manusia untuk bersatu, upaya manusia untuk hidup damai, hidup rukun, dan sebagainya. Itu di sosiologi. Kemudian di geografi, itu mengkaji pengaruh ruang hidup terhadap kehidupan sosial manusia. Jadi, ruang hidup yang ada di sekitar kita, mungkin kalian orang pantai, mungkin ada yang orang hutan, ya, orang yang hidup di pegunungan misalnya gitu ya.
dekat dengan hutan, itu nanti karakternya berbeda-beda ya. Permasalahannya juga berbeda-beda gitu. Kemudian sejarah ya. Sejarah itu mengkaji kehidupan masa lampau untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, belajar dari masa lalu, belajar dari mantan, belajar dari masa lalu orang lain. Kemudian ekonomi, mempelajari cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan, karena ini pokok hidup manusia tetap di ekonomi. Oke, geografi apa yang perlu kalian persiapkan? Ini saran saya kalian tahu lokasi objek-objek yang ada di muka bumi termasuk negara misalnya. Apakah harus dihafalkan keseluruhan? Tidak. Tapi tahu, paling nggak tahu, oh Amerika itu ada Kanada di sebelah sana, kemudian ada Amerika Serikat di sana, kemudian ada Meksiko, Brasil di sana, dan sebagainya. Karena nanti di pertemuan berikutnya dengan saya, menganalisis ruang, itu kalian harus, ketika saya cerita tentang Labuan Bajo, misalnya kalian tahu di sana. Kalau saya cerita tentang Filipina, berarti tahu di sana lokasinya. Coba deh buka-buka atlas ya, atlas di rumah dibuka-buka, mencari tahu informasi lokasi-lokasi ya. Ini Samudra Pasifik itu di mana, Samudra Atlantik itu di mana, ini Pasifik ya. Ini Atlantik itu, Samudra Hindia di mana, di sini gitu. Arktik di mana, di sini misalnya gitu. Kemudian benua mana saja, ini Amerika, isinya apa saja. Tidak harus hafal semuanya. Tahu saja karena nanti analisisnya ke arah sana. Kemudian ini Rusia, misalnya untuk informasi ini ya, lebih baik itu sebetulnya kalian literasi. Jadi belajar itu tidak menghafalkan seluruh negara di dunia itu tidak, tetapi kalian berliterasi setiap saat. Misalnya ada informasi Rusia dan Ukraina itu perang, itu kalian harus cari di Google Map. Tahu di mana lokasi Rusia, di mana Ukraina kok berantem di mana? Oh di sini, berarti perangnya di sekitar sini. Boleh nggak tahu? Oh, kenapa Eropa terdampak? Karena Eropa ada di sini. Gitu. Mereka tidak bisa beli minyak dari Rusia misalnya kayak gitu. Ya, kemudian berita tentang yang terbaru ini katanya dengan Israel dan Palestina. Israel dan Palestina itu di mana toh? Adakah adik-adik yang bertanya-tanya lokasinya di mana? Harus tahu. Bukan hanya sekedar mendukung sepak bola Indonesia harus maju, ikutan menghujat dan sebagainya ya. Kalian harus tahu permasalahannya di sini ya. Ini adalah Yerusalem ya. Israel, Palestina ya di sini. Nah, banyak lagi ini Indonesia di sini kalian tahu ya. Pokoknya kalian paling enggak udah baca ini Jepang di sini. Kalau kalian mau Jepang itu ke utara. Kalau mau ke Cina ke utara gitu. Harus tahu ini. Ini wajib kalau saya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, geografi Indonesia. Geografi Indonesia 37 provinsi harus tahu. Ya, tidak harus hafal semua ya. Papua sekarang pecah jadi pemekaran bukan pecah. Pemekaran, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Utara, Papua Pegunungan dan sebagainya. Harus tahu. Ini gini yo, saya tinggal di mana ya? Itu ini Laut Jawa, Laut Banda di mana? Kemudian Laut Andaman di mana? Laut Arafuru di mana? Paling nggak tahu kalau ada peristiwa-peristiwa, misalnya ada peristiwa apa di Laut Jawa, oh Laut Jawa di sini, gitu. Bisa membayangkan. Literasi itu pentingnya begitu adik-adik. Jadi kalau kalian tahu lokasi, geografi itu lokasinya dulu sebelum ke materi kontennya. Harus tahu lokasinya dulu. Itu penting sekali untuk adik-adik menguasai lokasi. Fungsinya untuk apa? Kalau ada orang cerita itu langsung nyantol, langsung tahu. Oh di sana, ada apa di sana itu udah tahu. Oke kita lanjutkan. Ya ekonomi ya. Ekonomi besok akan dibahas lebih detail ya, bahwa ada prinsip ekonomi itu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Karena orang itu ingin memenuhi kebutuhan, maka dia harus bekerja. Dia harus melakukan kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi dan sebagainya. Nanti katanya dengan itu. Alasannya apa? Alat pemuas kebutuhan itu
terbatas. Kita harus rebutan, tidak gratis. Kalau udara saat ini masih gratis, silahkan. Itu bukan barang ekonomi. Kalau barang ekonomi itu barang harus perjuangan, ya, harus mendapatkan perjuangan itu ya, untuk mendapatkannya. Banyak sekali nanti dikaji oleh instruktur yang lain. Sosiologi sama, sosiologi itu prinsipnya adalah upaya manusia untuk mencapai hidup selaras, hidup serasi, hidup yang tidak berbenturan satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya semua orang itu punya ego. Semua orang itu punya keinginan. Nah, keinginan ini yang harus kita kendalikan dengan nilai dan norma. Jadi adanya nilai dan norma itu untuk mengatur manusia supaya jalannya teratur. Kayak di jalan raya itu kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dikit-dikit itu kecelakaan. Dikit-dikit di perempatan dar. Makanya ada lampu lalu lintas. Nah, itu di sosiologi. Sosiologi diatur sedemikian rupa semuanya biar tertib. Ya. Nanti yang tidak tertib itu disebut dengan perilaku menyimpang, ya. Kemudian ada proses untuk membelajarkan supaya kalian tertib itu disebut interaksi dan sosialisasi. Interaksi sosial, berinteraksi dengan yang lain, kemudian ada proses pembelajarannya disebut sosialisasi. Kemudian ini yang diharapkan itu mencapai keteraturan sosial. Teratur, hidup orang itu teratur dan menghindari yang namanya konflik, supaya tidak terjadi konflik sosial. Kemudian di masyarakat itu ada setiap orang punya status sosial, statusnya ya, status kalian pelajar berarti kalian hak dan kewajibanmu adalah sebagai pelajar, gitu ya, peranmu sebagai pelajar. Nah, gitu nanti dipelajari lengkap di sini, ya, lengkap di sini. Saya tidak membahas lebih panjang pada prinsipnya itu di sosiologi. Kemudian di sejarah nanti ya, sejarah punya karakter seperti geografi tadi. Kalau geografi itu karakternya ruangnya harus menguasai. Kalau sejarah kalian harus benar mindset pemikiranmu tentang urut-urutan dan waktunya. Jadi zaman yang dipelajari di zaman zaman sejarah itu ya, di bersejarah itu zaman prasejarah atau praaksara atau nirleka. Itu zaman orang belum mengenal tulisan. Batasannya di sini, sejarah sama tidak sejarah itu hasilnya di sini. Ini sebelum ada sejarah praaksara. Zaman di mana orang belum mengenal tulisan. Urutannya seperti ini, Paleolitikum, Meso, Neo, Perundakian dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Ya. Zaman kerajaan Islam. Zaman kolonialisme dan imperialisme, misalnya urut-urutannya Portugis, VOC, Spanyol dan sebagainya. Portugis, Spanyol, VOC, kemudian Belanda, Prancis, kemudian Inggris dan sebagainya. Nah, ini kalau kalian tidak menempatkan pada zamannya, itu seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Ini perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi bayangan kalian itu zaman praaksara, nyambung tidak ini ya? Nggak nyambung ya. Ini adalah contoh yang keliru. Jadi kalian membayangkan seorang tokoh atau peristiwa di kemerdekaan, sekitar kemerdekaan, tetapi gambarnya, backgroundnya, apa yang kalian bayangkan itu zaman praaksara. Nah, ini salah. Ini ekstrim ya. Selisihnya jauh sekali. Apakah kita sering seperti itu? Sering. Misalnya kalian membayangkan Sultan Hasanuddin itu pas zaman apa? Apa zaman VOC? Apa zaman Hindia Belanda? Atau zaman setelah kemerdekaan? Gitu. Pangeran Diponegoro di mana posisinya? Ya gitu. Nanti kehidupan sosialnya, permasalahannya itu di zaman-zaman itu beda-beda. Ini kalian harus runtut. Kalian belajarnya lebih baik itu runtut. Jadi kalau kalian Sudirman itu berarti dia setelah kemerdekaan, perjuangannya setelah kemerdekaan gitu ya. Walaupun sebelumnya juga sudah berjuang, tapi kebanyakan kiprahnya itu setelah kemerdekaan Indonesia, bukan di zaman VOC. Jadi Jenderal Sudirman kalian temukan dengan VOC atau dengan Hindia Belanda, keliru lagi ya. Oke, keliru. Contohnya begitu. Kita lanjutkan.
masa kebangkitan nasional, masa proklamasi, demokrasi liberal terpimpin, dan terakhir reformasi. Nah, ini ada urut-urutan yang jelas, peristiwanya yang jelas. Jadi misalnya Pak Karno ya, Pak Karno itu hidup di zaman kapan? Beliau lahir 1901 ya sampai 70-an ya, berarti 70-an tahun itu. Itu ranknya ya segitu. Jangan bayangkan Pak Karno ada di zaman Hindia Belanda sebelum politik etis gitu ya. Ini harus benar dulu supaya kalian tidak campur aduk. Ini contoh ya, ini bapaknya itu dengan Pak Karno. Kira-kira ini sejaman enggak ya? Enggak ya. Ini kalian tahu ini tidak sejaman dari mana? Coba di chat. Ya, nanti cara geologinya besok sama saya ya. Besok lain kali. Nah, ini editan ya. Pakaiannya betul. Kalau mungkin kalau zaman dahulu ada orang yang punya wajah seperti ini sama orang Indonesia sama bisa. Tapi kalau cara berpakaiannya sudah beda. Pak Karno itu tahun 50 katakanlah. Ini udah modern, pakai sabuk dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ini kalian tahu kalau ini gambar editan, gambar hoax gitu. Ya. Oke, ini tahun-tahun sejarah. Ya, kalian sebenarnya ini tak geser dulu ya. Kalau tahun ini, tahun apa ini? Ini tahun Kerajaan Tarumanegara ya. Tarumanegara, kemudian Sriwijaya ini tahunnya ini. Kalian harus tahu tahunnya sekitar sana, sekitar tahun abad ke-7 itu Sriwijaya itu. Terus kemudian ini Mataram Hindu ya. Kemudian setelah Mataram Hindu ini Majapahit. Pas tahun itu ya. Majapahit ini sudah ada Islam sedikit-sedikit masuk itu. Kemudian tahun 1500-an itu Portugis Spanyol masuk ke Indonesia. Kemudian ini VOC. Zaman VOC itu di abad pertengahan ya, abad di sana sudah ada revolusi industri di Eropa sana. Itu nanti dipelajari begitu. Kemudian ini tahun berapa ini? Ini Hindia Belanda. Hindia Belanda. Tahunnya beda-beda. Ini Jepang masuk Indonesia, penjajahan Jepang atau pendudukan Jepang. Kemudian ini kemerdekaan. Ini masa Orde Baru awal, ya, masa Orde Lama tumbang. Dan ini masa reformasi Orde Barunya. Untuk ini tahun-tahun bersejarah bagi Indonesia. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Besok kita ketemu lagi dengan saya. Nanti saya bahas lebih lanjut tentang geologi, tentang iklim, klimatologi, tentang banyak hal ya. Bisa nanti ada rekamannya ya. Oke. Oke, sudah. Adik-adik, mungkin itu saja Kak Soga. Saya kembalikan pada Kak Soga. Terima kasih. Terima kasih Kak Budi. Luar biasa materi peta konsep yang disampaikan oleh Kak Budi tadi. Adik-adik, mudah-mudahan adik tadi lihat ya. Adik-adik secara garis besar dulu. Jadi nanti materinya di IPS kita SMP itu semuanya terpadu. Kalaupun dipisah-pisah seperti tadi, nanti adik-adik harus lihat sejauh mana ruang lingkupnya. Oke, untuk agenda yang kedua, oh ya, informasi adik-adik sebelum kita lanjutkan di agenda berikutnya. Untuk agenda untuk semua siaran ini nanti akan di upload di YouTube juga. Jadi nanti silakan adik-adik bisa cek di YouTube yang akan kami share di grup WA. Kemudian untuk agenda yang kedua ini ada pretest ya Kak Budi ya. Iya Kak, ini sama Bu Fatimah. Halo Bu Fatimah. Oke, saya cari Miss Fatimah dulu ya. Mungkin ada pertanyaan adik-adik.
Boleh tanya apapun boleh. Nanti kalau bisa saya jawab sekarang. Ini ada yang tanya Kak, untuk pretest lewat Zoom apa WhatsApp? Ya, Nanti pakai quizzes ya. Nanti pakai quizzes nanti di-share di grup. Tapi kalau ini nanti Bu Fatimah mau memandu dari sini. Bentar. Kak Fatimah sudah bergabung dengan kita belum ya? Jika sudah bergabung, boleh raise hand Kak Fatimah, biar bisa spotlight. Oke, Kak Fatimah sudah bergabung dengan kita. Adik-adik baik, karena Kak Fatimah sudah bergabung dengan kita, nanti kita akan lanjutkan ke agenda yang kedua, yaitu untuk pretest pada siang hari ini. Silakan adik-adik mengikuti pretest ini dengan seksama. Silakan Kak, waktunya untuk Kak Fatimah. Hai semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, calon juara OSN nih, calon orang-orang masa depan, silahkan dipersiapkan. Pikirannya sepenuh hati di sini karena nanti akan ada 40 soal OSN menggunakan quizzes. Ini mau saya diizinkan untuk share screen. Sudah familiar ya sama quizzes ya? Oke. Tenang, tenang, tenang. Hmm. Play. Bentar, koneksi. Mohon maaf, sebentar. Kak Buset, saya kan koneksinya agak trouble nih kayaknya ya. Bisa skin dari situ. Tenang Kak Fatimah. Adik-adik sabar ya, karena Kak Fatimah ini semangatnya luar biasa meskipun berada di pedalaman gitu Kak Fatia. Oh, Masya Allah. Tapi semangatnya luar biasa untuk berbagi sama adik-adik. Nggak bisa deh. Aduh. Siap ya, soalnya 40 soal tuh maunya 4 dan itu ada menit. Jadi pasti dibaca betul-betul sebelum mengerti jawabannya karena nanti akan ada urutan siapa yang paling cepat dan paling pas jawabannya, paling betul jawabannya. Nah, kode saya. Sabar ya. 10 soal itu poinnya setiap soal itu 2, yang 10 soal itu poinnya 4 karena dia memenuhi itu juga lebih panjang. Jadinya harus diperhatikan dengan baik ya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Linknya masih
Sementara Kak Fatima memang ada sedikit kendala dengan sinyal. Kak Budi kasih nada. Share screen deh, saya mandu aja ya Kak Budi. Budi. Kak Budi. Kak Budi silakan Ya, unmute. ya, bentar. Saya cari dulu. Ya, jadi nanti untuk mempermudah dalam pengecekan, yang pertama depannya adalah nama registrasi underscore nama panggilan saja. Nama panggilan kalian sendiri ya. Siapkan nama registrasi underscore, kemudian nama kalian, nama panggilan saja. Oke, saya mengulangi informasi dari Kak Fatima. Silakan diisi dengan identitasnya adalah diawali dengan nomor registrasi dulu, kemudian di belakangnya ada underscore dan nama panggilan. Nanti untuk isian di kuisnya, link kuisis sedang disiapkan. Oke, Sudah ya, Kak? sudah. Silakan Kak. Kak Fatima mana? Maaf Kak Fatima terkendala sinyal. Dari Kak Budi aja deh, mandu aja ya, saskin Kak Budi ya. Ini klik Ngantuk. Kak Fatimah tetap yang mandu. Mulai kuis langsung ya. Oke? Kak, halo. Ya, share screen dulu, kemudian mulai quiz. Nah, ini sudah saya share screen itu kelihatan nggak? Sudah kelihatan Kak. Nah, ya. Share screen-nya di saya belum kelihatan. Iya, nah, Kak itu. Fatima terkendala sinyal kayaknya. Ini kita pakai yang klasik aja. Klasik aja. Oke, klasik. Ya, ada settingannya yang perlu dirubah nggak? Nggak usah ya. Nggak, langsung mulai. Ini sesinya belum muncul di saya ini. Oh, alah. Wow, Masya Allah nih. Wajah-wajah anak-anak harapan bangsa ini ya. Yang lain tidur kan luar biasa. Masih mau belajar. Strong. Oke. Tuh. Usah dipikir Silakan masuk soalnya. joinmyquiz.com. Kemudian kode gamenya 481338. Ya, silakan. Screen mana ya Kak? Saya nggak lihat ya Kak. Semangat adik-adik. Silakan masuk di joinmyquiz.com lewat browser. Kemudian kodenya 481338. Iya, silakan semuanya segera bergabung di kuisis. Oke. Linknya udah di-share sama Kak Budi di kolom chat juga. Silakan semuanya bergabung. Saat ini sedang masih 19 peserta. Kita masih tunggu yang lain untuk segera bergabung. Boleh lewat link yang di-share di Kak Budi di kolom chat. Nanti kita akan mulai jika sudah minimal 50% ya Kak Budi ya? Iya. Dapat yakin ya, semuanya bisa nih. Ya dari wajah-wajah seriusnya, wajah-wajah orang-orang yang suka benar bisa ini. Oke, untuk informasi lagi, nanti ditulis nomor registrasi dan nama panggilan. Iya, benar. Betul, Dek. Maya Eka, betul. Nomor registrasi, kemudian nama panggilan. Karena sampai 500 kita share juga di grup ya. Yang saat ini tidak bergabung di Zoom, di-share di grup juga silakan. Oke, 11 lagi Kak Budi. Untuk pretestnya hanya bisa dilakukan pada saat live saat ini. Itu ya Kak Budi ya? Ya, nanti kalau yang lain
Nanti kita beri mode tugas saja yang tidak gabung sekarang ya. Oke, Kita siap. utamakan yang ini dulu. Sampai 500. Sampai berapa ya ini? Oke, 10 lagi Kak, menuju 200. Nanti boleh dimulai deh. Iya. Waktu kita 10 menit lagi, waktu normal. Nanti perpanjangan waktunya boleh Kak Budi tentukan. Biar nggak terlalu lama. Udah ya, ini sudah berhenti. Kita mulai aja ya. Oke, silakan. Oke. Ya, nomor registrasi underscore nama panggilan kalian. Oke, kan sudah memenuhi kuota, silahkan dari menyiapkan diri, fokus. 5, 4, 3, 2, 1, silahkan. Tidak usah terburu, satu soal 1,5 menit. Tidak usah terburu-buru. Alright. Gak apa-apa, Viva. Yang baru saja bergabung, Pak Budi, linknya tadi di mana ya? Oh, ini. Yang baru bergabung, silakan linknya saya share ulang.
Oke, Kak, ini kita kuisnya sampai jam berapa ini? Tergantung kecepatan adik-adik ya, semakin cepat jawabnya cepat selesai. Oke, boleh kita batasin waktunya sampai 14.05 ya, Kak? Nyampe berapa tuh ya? Ini adik lagi serius nih kayaknya nih ya. .14.05 cukup waktu Kak untuk adik-adik mengerjakan kuis? Latihan. Mau tampil lagi. Hati-hati. Iya. Udah selesai? Oke, Kak Fatima, ini konfirmasi dari adik-adik karena waktunya mungkin nggak cukup ya. Baru nomor 20-an, sementara soalnya ada 40 pertanyaan. Untuk analisis soal, bagaimana kalau nanti kita share di grup WA saja untuk pembahasan dan lain-lain mungkin nanti kita alokasikan waktu lagi. Bagaimana Kak Fatima? Oke, nanti kita langsung hasilnya ya, kan memang pretest, jadi nggak terlalu dikhawatirkan, ini hanya untuk mengukur awal. Oh, aku udah bisa di bagian sini nih, aku bagian sini gitu. Kemudian nanti, jadi pembahasan secara rincinya kayaknya enggak, nanti bisa kita kasih langsung ke urutannya untuk pertimbangan kalian belajar sendiri. Gitu? Oke, terima kasih. Baik Kak Fatima, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement untuk adik-adik. Selain untuk melanjutkan soal-soal, mungkin ada yang lain, informasi yang lain. Dari saya itu tadi aja, kemudian nanti hasilnya akan saya share di grup. Kemudian closing statement dari saya, kalian semua orang-orang pilihan di sini
tetap belajar mandiri karena masa depan kalian segera menanti. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa motivasinya. Oke, satu lagi dari Kak Om Budi, mana Om Budi nih? Kita butuh closing statement-nya juga sebelum kita akhiri. Nanti adik-adik biar tetap mengerjakan di kuisis karena waktunya juga di Zoom-nya nanti kita selesaikan dulu. Untuk hasil analisis nanti akan disampaikan di grup atau di next kesempatan. Om Budi masih ada di ruangan ini? Baik Kak Suga, halo. Silakan. Jadi ini anak-anak biar lanjut terus ya. Kita Oke, tutup aja. oke. Oke. Baik anak-anak, anak-anak, adik-adik aja ya, lupa. Iya, adik-adik. Baik adik-adik, tadi hari ini kita belajar meluruskan konsep dulu bahwa belajar itu tidak menghafal ya. Belajar IPS itu tidak melulu menghafal, ya kadang menghafal, tetapi ada kalanya kita harus tahu polanya, itu yang terpenting. Kalau sejarah, timeline-nya harus jelas. Dia posisinya di mana, permasalahannya seperti apa, peristiwanya seperti apa, itu ada ruang-ruangnya sendiri, termasuk geografi juga tahu. Jadi kalau ada permasalahan apa, jangan diawalkan peristiwanya begini-begini, tapi di mana, lokasinya di mana, itu perlu. Begitu juga dengan sosiologi dan sejarah. Sosiologi sama ekonomi punya karakter masing-masing. Kira-kira gitu, ini baru permulaan adik-adik, masih banyak materi yang perlu kalian kuasai sebanyak 60% tadi. Ya. Terus kalian juga mengasah logika itu dengan cara latihan soal. Latihan soal banyak, latihan soal OSN di internet, kalian asah terus, kalian logika, kalian sambungkan dengan konsep materi, sehingga nanti kira-kira jawaban yang paling benar ini. Jadi itu harus perlu banyak berlatih dan perlu banyak membaca. Kira-kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi di geografi lain waktu ya, di jadwal saya nanti kita ketemu, kita bahas ruang seluruh dunia dan Asia, bahkan ke Indonesia secara detail dan juga berkesinambungan secara ruang. Begitu. Demikian, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada bermanfaat ya, ada manfaatnya silakan diambil. Kalau ada yang salah dilupakan saja ya, dimaafkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Kak Suga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Budi, Kak Fatimah yang hari ini siang ini sudah menemani adik-adik semua. Oke, adik-adik sudah mulai menikmati Zoom nih kayaknya. Dede Vita bilang hari ini Zoom-nya kayaknya cepat banget. Karena adik-adik sudah mulai ada motivasi untuk tetap konsistensi di sini. Jangan lupa untuk jadwal coba terus dicek kalau ada perubahan, cek terus di SID. Jika memang ada nanti narasumber yang berhalangan karena jadwalnya terus berubah, adik-adik bisa cek di SID. Untuk besok jadwalnya mungkin belum berubah. Besok kita ketemu insya Allah di jam 15.30. Materinya ekonomi untuk pelaku ekonomi, namanya begitu. Dan nanti iya betul, kuisisnya nanti tetap dilanjutkan. Nanti hasil kuisis akan disampaikan di grup atau di next time sama Om Budi juga, sama Kak Fat juga. Baik adik-adik, terima kasih atas partisipasinya selama 1 jam ini tadi, dari awal hingga akhir. Saya Sarbi Daudi, mohon maaf, terima kasih atas partisipasi dan kita ketemu lagi besok sore. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.